Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita akan ngambil mobil terbaru Garasi Drift. Kebetulan kita lagi ada di Mazda Headquarter untuk ngambil mobilnya. Dari bulan lalu kita udah SPK, mobilnya udah siap, udah tinggal kita ambil. Dan seperti yang kalian tahu, gue tuh lagi S2, jadi gue emang lagi mau nyari mobil yang cocok buat dipakai di Jakarta, yang mobilnya compact juga, yang cocok buat dipakai pacaran. So, langsung aja kita lihat mobilnya di dalam. Oke, mobil udah disiapin, ada di ruang serah terima. Sambil kita nunggu mobilnya siap, langsung aja kita showroom tour bentar. Ada Mazda apa aja di sini. Kemarin gue baru banget dari sini dan ada mobil yang baru di launching, yaitu CX-80. Tapi lagi roadshow mobilnya, so mobil yang di display di sini ada CX-60, ada CX-5, ada yang mobil listrik juga, dan ada yang menarik di belakang sana. Ada yang special edition, yaitu Mazda MX-5 warna oranye, yang menurut gue ini keren banget. Jadi ini adalah MX-5 Limited Edition Special Anniversary yang cuma ada 3.000 unit di dunia, dan di Indonesia cuma ada satu, yaitu mobil ini. Yang warnanya juga spesial, warna oranye yang nggak ada di Miata lainnya. BBK-nya juga udah pakai Brembo warna oranye, jadi panduannya cocok banget ya. Di dalam ada sentuhan warna oranye juga. Tapi kita bukan ngambil yang ini, kita ngambil yang menurut gue spesial juga. Penasaran mobilnya? Kita tunggu deh aja. Nah, di sini juga ada kandidat Mazda yang gue pengen juga, yaitu Mazda 3 hatchback, yang bagi gue ini cocok banget sebenarnya buat dipakai anak-anak kampus. Cuman kita lihat aja. Pokoknya pilihan gue antara mobil ini atau mobil yang tadi gue bahas sebelumnya. Nah, di sini ada boothnya Mazda Curated, yang mana tahun lalu kita sempat kolaborasi merchandise, dan tahun ini kita juga akan kolaborasi merchandise lagi. Kalian tunggu aja. Bajunya bakal keren banget karena akan menggambarkan mobil yang nanti kita serah terima. Nah, yang menarik, kemarin tuh gue gak cuman SPK mobilnya aja, tapi kita juga udah beli parts modifikasi dari Auto Exe. Jadi Auto Exe ini adalah parts yang didedikasikan untuk Mazda aja, didirikan sendiri oleh pembalap dan juga engineer Mazda 787B yang dipakai di 24 Hours of Le Mans. Jadi pastinya udah terbukti kualitasnya dan juga dari segi konsepnya. So, ini adalah parts yang bisa menambah performa dan juga nambah estetika mobil-mobil Mazda kalian. Oleh karena itu, gue pakai Auto Exe ini di mobil Mazda terbaru gue, yang kita beli udah lumayan banyak juga partsnya, mulai dari kaki-kaki, eksterior, bahkan hingga ke bagian knalpot. Pokoknya setelah terima mobilnya di video ini juga langsung kita modifikasi, kita pasang parts Auto Exe-nya, kita cobain test drive, kita cobain drift test. Jadi banyak banget yang kita lakuin di video kali ini. Tapi sambil nunggu mobilnya balik lagi, kita langsung aja room tour ke bagian lounge untuk service centernya. Oke, sekarang gue lagi ada di lounge untuk para customer yang lagi servis mobilnya. Ini nyaman banget, dingin, dan dari atas ini kita bisa lihat mobil kita di bawah lagi di servis, lagi parkir, dan juga jadinya buat customer Mazda tuh nyaman banget, nggak kerasa mobilnya lagi ditunggu di bengkel gitu ya. Feel-nya nggak kayak bengkel. Kita bisa lihat mobil-mobil yang ada di bawah juga tadi. Dan by the way, di sana juga ada cafe kalau kalian mau chill sambil WFC. Pokoknya kalau kalian punya Mazda, nyaman banget untuk servis di Mazda Headquarter ini. Dan tadi gue dikabarin mobil udah siap, so langsung aja kita serah terima. Oke, mobilnya udah di sini. Langsung disambut dengan salesnya. Halo Pak Jerry, apa kabar? Halo Pak. Udah siap untuk di reveal nih? Aman Mas. Mobilnya udah aman semua? Udah aman, udah keren. Pasti kalian udah bisa nebak sih mobilnya apa, karena dimensinya kecil, mobilnya kelihatan kecil, so langsung aja kita buka ya. Ya, kita buka bareng. Ini dia. Yuhuu.
Oke, ini dia mobilnya Mazda MX-5 atau yang biasa kita sebut dengan Mazda Miata. Dan kalau kalian ingat, kita udah pernah test drive pakai mobil ini sebelumnya di video Garasi Drift kolaborasi sama Mazda tahun lalu ketika kita road trip bersama pemenang giveaway RX-8. Dan dari saat itu, gue udah jatuh cinta sama mobilnya. Mobilnya nyaman banget untuk dipakai harian dan juga fun to drive gitu ya. Tenaganya oke, dimensinya cocok buat dipakai di Jakarta. Dan dari saat itulah gue memutuskan untuk nabung dan beli mobil ini. Dan alhamdulillah di awal tahun 2025 ini, di tahun baru ini, kita akhirnya punya mobil baru. Salah satu mobil impian gue juga, yang menurut gue ini sangat cocok untuk dipakai kampus. Dipakai kampus di area Jakarta, dan dipakai untuk pacaran. Kalian lihat aja ya, ini mobilnya ada sunroofnya, bener-bener romantis gitu kalau buat dipakai pacaran, asal nggak hujan aja. Dan nggak cuma itu aja, menurut gua mobil ini modifable juga. Banyak parts modifikasi yang tersedia, yang plug and play juga untuk MX-5. Dan kita udah order semua parts yang mau gua modif di mobil ini. Partsnya ada di garasi, sebagian besar partsnya auto exe, tapi nanti kita juga bakal ganti velg, ganti ban, ganti banyak deh. Yang jelas modifikasinya, modifikasi ringan yang untuk nambah estetika dan nambah performance aja. Nanti gua akan jelasin kalau kita udah sampai rumah. Tapi sekarang kita nikmatin dulu aja mobilnya, test drive di area Jakarta, dan juga kita akan test drift di BSI Convention Center, tempat kita biasa, karena kurang afdol menurut gua kalau mobil baru belum kita pakai ngedrift ya. Apalagi ini mobil kan RWD dengan dimensi yang lucu ya, yang kecil. Ini mobil nggak sampai 4 meter, 3,9 meter panjangnya. Bisa dibilang itu mobil yang sangat kecil ya, wheelbase-nya aja 2,3 meter. Dilengkapi dengan mesin yang powerful juga, 180 horsepower dengan 200 Nm, yang menurut gua kombinasi antara power mesin sama dimensinya sama bobot mobilnya itu pas banget, yang bikin mobilnya pasti jadinya kerasa kenceng. Sekarang langsung aja kita coba ya, kita gas. Tuh, agile banget mobilnya. Handlingnya enak karena mobilnya ini kecil ya. Dan juga powernya enak, karena mobilnya enteng. Itu dia kenapa gue bilang mobil ini fun to drive. Terus kalian punya dua opsi lagi ya, mobilnya bisa pakai atap atau enggak, karena ini kan Targa ya. Jadi cocok banget lah buat dipakai di Jakarta. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa mewujudkan impian ini. Thank you so much untuk kalian yang udah support Garasi Drift. Thank you untuk Bu Mita, Pak Riki, Mas Ozi dari Mazda. Sekarang saatnya kita drift test. Kita cobain seberapa tahan mobil ini untuk dipakai ngedrift. Harusnya sih enak ya, karena Mad Mike aja pakai mobil ini untuk Formula Drift. Let's go. Oke, kita udah sampai di BSI Convention Center dan saatnya kita ngedrift. Tapi sebelum itu gue mau review singkat dulu mobilnya. So, ini mobil Mazda MX-5 yang baru aja kita ambil dengan plat nomor custom. Kalian harus lihat ya, 851. 851 tuh BSI dan ada Mia. Mia tuh nama kucing gue, bisa juga jadi Miata. Dan ini masih fresh ya, belum diapa-apain. Velgnya masih standar, tapi karena itu kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau di Garasi Drift kita minimal harus ganti velgnya. Velg ini ring 17, nanti rencana mau gue ganti ke ring 18. Velgnya udah di rumah, ntar kalian lihat aja. Dan yang menarik dari mobil ini, seperti yang tadi gue bahas, adalah bagian targanya. Kalau di Indonesia tuh nggak ada yang masuk ya, yang soft topnya, cuma Mas Fitra doang yang punya. Tapi gue sendiri lebih suka yang targa, karena kalau soft top tuh pas kebuka, dari bagian belakangnya kebuka juga, dan terlalu nyentrik gitu. Sementara kalau ini, kalau kita bawa jalan nih kaca bisa ditutup, jadi yang kebuka atasnya doang. Feel mobil Cabrio-nya dapet, tapi nggak begitu nyentrik lah, nggak begitu norak. Dan sekarang langsung aja kita review bagian dalam ya. Ada yang gue suka banget dari Miata, yaitu sentuhan warna merah yang ada di interiornya. Jadi ini warnanya nyambung ke bagian eksterior. Kalau kalian pilih eksteriornya warna abu-abu gitu ya, bagian dalamnya pun juga jadinya abu-abu. Dan bikin kesannya tuh ini mobil benar-benar beda dari mobil lainnya. Gue baru lihat mobil yang warna luar ada di warna dalam, yang satu-satunya di mobil ini doang. Dan karena mobilnya kecil, dalamnya pun juga kecil banget, cocok buat pasangan karena deketan. Dan karena ini masih baru, jadi semuanya masih fresh, belum ada modifikasi juga.
Rencana sih untuk interior cuman bagian setir aja yang mau gue ganti pakai GD Expertex, tapi we'll see karena gue mau ngutamain kenyamanan di mobil ini. So far sudah nyaman, cuman penyimpanannya aja yang kurang. Cuma ada laci di sini, di depan bahkan nggak ada, sama di belakang sini satu. Ya, gitu sih. Kurangnya mobil kecil adalah tempat penyimpanannya nggak ada. Kurang lebih seperti itu. Pasti kalau mobilnya itu enak dikendarain, ada aja drawback-drawbacknya seperti di mobil ini. Tapi nggak apa-apa. Karena ini mobil asyik banget untuk dikendarain. Dan salah satu biar menikmati keasyikannya, kita coba ngedrift, bikin angka 8 dan bikin donat. Harusnya sih enak ya. Kita coba pertama dari matiin traction control dulu. Oke, let's go. Oke, excited banget gua untuk nyobain. Langsung aja kita tendang kopling ya. Masih baru nih koplingnya. Angle-nya kecil, tapi langsung bisa ngedrift mobil. Kerasa kalau mobilnya tuh sasisnya pendek ya. Jadi kita goyangin dikit setirnya, efeknya langsung banyak. Tapi gue harus ngebiasain. Kita coba bikin yang santai dulu aja kali ya. Bikin donat. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kalau bikin donat doang seru, kalau bikin angka 8 harus hati-hati. Karena casternya masih belum di-adjust. Nanti kita berarti jadi pelajaran nih buat nanti kalau kita udah ganti velg. Sekalian kita spuring, majuin casternya biar enak dipakai drifting. Tapi so far tenaganya udah cukup banget. Sekarang kita coba pakai gigi 2 kali ya. Rem tangan. Rem tangannya kurang pakem, masih baru kayaknya, harus panasin. Gigi 2 tenaganya cukup, tapi kita harus tune up juga kalau mau lebih kenceng lagi. Nanti kita akan tune up bareng sama Elika Automotive. Jadi so far impression pertama gue dipakai ngedrift, mobilnya udah capable untuk dipakai ngedrift, tapi harus banyak adjustmentnya lagi kalau mau enak ngedriftnya. So oleh karena itu langsung aja mobilnya kita bawa ke garasi drift, kita unboxing partsnya, langsung kita modif Mazda Miata ini. Let's go. Oke, kita udah sampai garasi drift. Ini di garasi yang paling baru kita, baru beberapa kali dipakai syuting. Dan parts untuk modifikasi udah sampai di garasi ini. Ada dari bagian pervelokan, BBK, dan juga ke parts auto exhaust mulai dari muffler hingga ke lips depan. Nah, untuk yang parts auto exhaust ini akan kita unboxing di episode kali ini. Dan untuk velg sama BBK nanti akan kita unboxing di episode selanjutnya. Kalian bisa tebak nggak velgnya apa? Yang jelas velgnya nggak pernah salah. Coba komennya di bawah. Dan sekarang langsung aja kita bongkar parts auto exhaust ini. Oke, akhirnya parts auto exhaust saya udah ke unboxing semua, dan seperti inilah nuansanya tuh warna-warna merah ya kalau auto exhaust. Dan by the way, kalau kalian tertarik juga, kalian bisa order parts auto exhaust ini langsung ke Mazda Indonesia. Dan kalau kita ini DIY pasang sendiri, kalau kalian mau pasang di bengkel Mazda pun juga bisa. Tapi karena garasi drift ini biasanya apa-apa pasang sendiri, so kita mau edukasi kalian juga kalau semua parts auto exhaust ini bisa dipasang sendiri. Panduannya lengkap, jadi kita bisa ngelakuinnya di garasi kita. Yang penting ada kunci-kunci aja. Dan untuk partsnya sendiri sebenarnya pilihan ada banyak ya auto exhaust. Bahkan buat di mobil-mobil Mazda lainnya kayak CX-5, terus Mazda 3, CX-60, CX-80 ada semua. Tapi kita belinya hanya untuk MX-5 aja dan hanya di bagian kaki-kaki, persuspensian, eksterior, dan juga di bagian exhaust system. Tapi kalau kalian mau ke bagian permesinan kayak air intake dan sebagainya macamnya,
lengkap juga. Cuman kembali lagi karena ini preferensi gue, jadi gue memilih untuk parts-parts yang mendukung handling dan juga mendukung estetika dan juga mendukung untuk performance mesinnya. So, langsung kita lihat satu persatu aja barangnya. Pertama di sini ada diffuser depan yang udah dicat warna hitam. Jadi yang gue suka, kita PNP ya, jadinya nggak usah ngecat-ngecat lagi. Ini dari AutoExe juga. Tinggal pasang, udah ada slot baut-bautnya, udah ada panduannya. Jadi nanti kita pemasangannya akan lebih mudah. Selanjutnya ada strut bar untuk bagian depan. Ini nanti akan dipasang di atas bagian mesin yang nyambungin antara shock tower kiri dan shock tower kanan. Gunanya apa? Gunanya biar mobilnya makin rigid lagi, handlingnya untuk dipakai track day, untuk dipakai performance lebih mantap lagi. Dan semuanya warna merah ya, jadi ngeliatnya enak banget kayak warna garasi drift. Lanjut di sini ada low down spring. Jadi ini spring buat pengganti spring standarnya. Kenapa gue nggak pakai suspensi atau coilover? Karena coilover standarnya si MX-5 udah dapet Bilstein, jadi kita tinggal ganti aja pairnya. Ini pairnya udah dihitung sedemikian rupa untuk nambah performance-nya, nambah rigiditasnya, dan bikin mobilnya lebih ceper sekitar 2 cm. So, pasti mobilnya fitmentnya jadi bagus lagi. And then lanjut di sini ada floor crossbar yang nanti akan dipasang di bagian bagasi untuk nyambungin shock tower kiri dan kanan untuk di bagian belakang. Jadi untuk bagian belakang ntar rigidnya juga nambah. Dan yang menarik di sini ada bagian side cowl namanya ini. Ini aksesoris aja untuk bikin bagian belakangnya tuh jadi nggak begitu menggembung. Coba kita pasang deh yang bagian sebelah kiri. Nih, ini tinggal double tip aja. Tempel di bagian sini. Kalau Miata tuh kan bulat-bulat banget ya. Dengan kita pakai ini, jadinya kelihatannya kayak lebih kotak-kotak dan ada semacam aero walaupun nggak ada fungsinya. Lebih ke estetika aja. Yang ini juga disediain dari AutoExe. Kalau kalian pengguna MX-5, buka websitenya banyak banget pilihannya. Dan terakhir di sini ada muffler. Mufflernya ini dual exhaust ya, jadi ada bagian kiri, bagian kanan keluarannya. Kalau yang standarnya itu cuman ada di bagian kanan tapi 2 tip. Kalau ini kiri kanan masing-masing 1. Dan karena itu kita juga harus ganti bagian diffuser belakangnya nih. Diffuser belakangnya ini yang mendukung untuk bagian si double knalpotnya ini. Dan ini dari AutoExe juga. So, sebenarnya semuanya gampang. Pemasangannya ada panduannya. So, langsung aja kita mulai modifikasi. Dari mana dulu ya? Kayak enak dari knalpot dulu. Kita kerjain knalpot. Kalau knalpot udah selesai, langsung kita kerjain bagian body. Let's go! Knalpot lama udah kecopot dan ini adalah knalpot baru yang mau kita pasangin. Dari bentuknya aja udah beda banget. Yang itu standar, yang ini bentuknya benar-benar udah diperhitungkan untuk enhance performance dan enhance suaranya. Nanti kita bakal denger suaranya before dan afternya kayak gimana. Tapi yang jelas ini benar-benar parts yang menurut gua layak untuk dipasang di mobil ini. Karena masang aja gampang banget. Kita cuma tinggal nyopot 2 baut aja yang nyambung ke knalpot depan. Dan ini tinggal nyambung ke karet yang ada di bagian kiri dan kanannya. Paling 5 menit jadi gitu. Jadi dari AutoExe-nya sendiri udah mempertimbangkan gimana cara bisa DIY. Bahkan karena ini kan tipe 2 ya, kiri kanan. Jadi kita harus potong bagian diffusernya. Nanti kita lapis pakai diffuser baru. Untuk motongnya sendiri aja udah ada guide-nya di sini. Tinggal kita tempel. Habis itu kita potong sesuai sama irisan yang ada di sini. Jadi sebelum kita pasang knalpotnya, kita potong dulu sekalian pasang diffuser barunya. Let's go! Oke, bagian belakang bumpernya udah kepotong nih untuk knalpot bagian kiri. Tinggal kita tempel aja, sama kita baut. Jadi dari sananya udah dapet lakban, udah dapet baut, sama tadi dapet cleaner. Ini udah bersih, tinggal langsung tempel. Harusnya sih nggak usah pakai silan-silanan lagi, karena ini udah pakai 3M, harusnya kuat nih double tipnya, dan udah ada baut juga. So, langsung aja kita pasang.
Ini pasang diffuser paling gampang sih menurut gue. Oke, akhirnya pemasangan knalpot dan diffuser belakangnya selesai juga. Bentuknya udah beda banget. Kalau tadi itu cuma ada 2 tip di bagian kanan, sekarang 2 tip yang lebih besar di bagian kiri dan kanan. Sekarang saatnya kita cobain aja suaranya. Kalau dari segi looksnya sih gue udah makin suka lagi karena sportinya makin lebih kelihatan. Walaupun diffusernya ini lebih ke garnish aja, dia fungsinya itu mungkin nambah tapi nggak segitu signifikan. Tapi performance dari knalpotnya pastinya meningkat dan suaranya harusnya lebih enak lagi. Nggak tahu sih lebih kencang atau lebih gimana, kita coba dulu aja. Oke, gue puas banget sama hasil penggantian knalpot Auto Exe ini karena suaranya sesuai ekspektasi gue, lebih bulat dan juga lebih keras. Tapi kerasnya ini masih dalam batas wajar, jadi cocok banget buat dipakai harian, nggak ganggu orang lain. Estetikanya juga mantap. Dan by the way, tadi kita juga udah ganti bagian dudukan plat nomornya pakai frameless plate dari Garasi Drift, dimana kalian bisa mejeng mobilnya tanpa plat nomor. Jadi kalau lagi parkir, lagi di event mobil gitu, bisa ditempel, bisa dicopot. Kalau mau pasang tinggal tekan aja, kalau mau copot tinggal tarik aja. Kalau kalian penasaran, langsung aja cek e-commerce Garasi Drift, linknya di deskripsi. Dan sekarang langsung aja kita lanjut ke bagian eksterior untuk pemasangan bagian side cowl-nya nih. Di sini pemasangannya simple, cuman pakai double tip doang, tinggal tempel. Tapi sebelumnya kita lap dulu. Dan kalau udah, langsung kita pasang juga lips bagian bumper depannya. Akhirnya modifikasi eksterior selesai juga. Thank you so much Auto Exe. Bagian lips depan dan bagian side cowl-nya bikin keren. Ini lips depannya gue amazed banget karena dia fitmentnya benar-benar perfect ya. Nggak ada gap sama sekali dan plug and play semua. Bahkan baut-bautnya tadi kita pasang itu ke lubang-lubang standar dari diffuser sebelumnya. Dan dengan diffuser ini mobilnya jadi kelihatan lebih ceper walaupun ground clearance-nya nggak begitu rendah ya. Jadi penambahan ground clearance-nya hanya sekitar 3-4 cm tadi kita ukur dari diffuser lamanya. Jadi secara fungsional harusnya ini mobil tetap dibawanya bisa kemana-mana karena ground clearance masih tinggi dan juga secara looks ya jadi lebih keren lagi. Dan untuk eksterior mungkin itu aja, hanya lips depan dan side cowl. Gue nggak begitu mau terlalu heboh kayak mobil-mobil Garasi Drift sebelumnya. Kalau terlalu heboh, mobilnya misalnya kita wide body, kita lebarin, nanti bawanya makin susah lagi. Gue udah pengen ini mobilnya mobil kecil, ya udah stay kecil, tapi tetap keren. Dan dengan modifikasi Auto Exe ini, eksteriornya nambah cantik,
nambah aerodinamis, dan gue makin happy lagi dengan mobilnya. Benar-benar kita baru keluar dari dealer, hari ini langsung kita modif di bagian eksterior sampai ke bagian knalpotnya. Nah, untuk episode selanjutnya kalian tunggu aja, kita akan modifikasi bagian kaki-kaki mulai dari suspensi, rem, hingga ke velg. Dan kalau kalian penasaran, stay tune aja, tungguin episode selanjutnya, masih banyak modifikasi lainnya. Kita mungkin juga mau ganti warna, mau modifikasi interior, dan masih banyak lagi. Dan gitu aja untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton, thank you untuk Mazda Indonesia, thank you untuk Auto Exe, keep driving safe and goodbye.